Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Wakaf TV yang tentunya akan membahas tentang kisah-kisah mu'alaf. Kali ini ada kisah mu'alaf dari seorang Katolik atau mantan Katolik dari atau berkewarganegaraan Amerika yang setelah dia convert to Islam, beliau ini langsung fokus menimba ilmu dan berdakwah di Madinah. Siapa saja, langsung saja kita ke ceritanya. Dari Katolik Amerika ke Madinah. 10 tahun belajar demi menjadi mu'alaf, kemudian berdakwah. Pada awal tahun 1994, seorang pemuda Amerika bernama Stephen McCarthy memulai perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Perjalanan ini membawanya dari kehidupan biasa di Amerika Serikat menuju pemahaman mendalam tentang Islam, hingga akhirnya menjadi seorang dai internasional yang bernama Abdurrahim McCarthy. Stephen tumbuh dalam keluarga Katolik di Amerika Serikat. Sejak kecil, ia diajarkan konsep Trinitas atau Tuhan dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun, konsep ini selalu membingungkannya. Pertanyaan-pertanyaan tentang keesaan Tuhan terus menghantui pikirannya. Suatu hari, ia menemukan sebuah buku berjudul Agama Kebenaran. Buku ini membahas konsep tauhid dalam Islam atau keesaan Tuhan yang murni. Stephen merasa bahwa penjelasan dalam Islam tentang Tuhan sangat jelas dan logis, berbeda dengan konsep Trinitas yang sulit dipahami. Selain konsep ketuhanan, ada hal lain yang menarik perhatian Stephen, yaitu kebersihan di dalam Islam. Ia pernah mendengar tentang seorang muslim yang selalu menjaga kebersihan setelah buang air kecil, sehingga pakaian dalamnya selalu bersih. Hal ini membuat Stephen kagum karena menunjukkan betapa Islam memperhatikan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga kesucian dan kebersihan. Setelah merenung dan mencari tahu lebih dalam, Stephen memutuskan untuk memeluk Islam. Ia menghubungi seorang teman muslim dan menyatakan keinginannya untuk masuk Islam. Pada awal Januari 1994, di Islamic Center Washington DC, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan secara resmi menjadi seorang muslim dengan nama baru, yaitu Abdurrahim McCarthy. Menjadi mu'alaf bukanlah hal yang mudah bagi seorang Stephen. Keluarga dan teman-temannya awalnya sulit menerima keputusannya itu. Namun, ia tetap teguh pada pilihannya. Ia mulai belajar lebih dalam tentang Islam, menghadiri kajian, dan berusaha menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Keinginannya untuk memahami Islam lebih dalam membawanya ke Sudan dan kemudian ke Arab Saudi. Di sana ia belajar di Universitas Islam Madinah selama 10 tahun, mempelajari berbagai disiplin ilmu Islam. Lalu ia lulus dari Fakultas Dakwah dan Ushuluddin dan mendapatkan gelar dalam bidang dakwah dan ilmu-ilmu dasar agama. Setelah menyelesaikan studinya, Abdurrahim kembali ke dunia barat dan mulai berdakwah. Ia menjadi pembicara di berbagai konferensi internasional, tampil di saluran televisi seperti PIS TV dan Huda TV, serta aktif di media sosial. Ia telah memberikan ceramah di lebih dari 35 negara, menyebarkan pesan Islam kepada berbagai kalangan. Salah satu momen paling mengharukan dalam hidup Abdurrahim adalah ketika ayahnya yang sebelumnya menolak Islam selama bertahun-tahun, akhirnya ia mengucapkan syahadat 10 hari sebelum meninggal dunia. Momen ini menjadi bukti bahwa hidayah bisa datang kapan saja, bahkan di saat-saat terakhir kehidupan. Perjalanan Abdurrahim McCarthy dari seorang pemuda Katolik di Amerika Serikat menjadi dai internasional adalah kisah tentang pencarian kebenaran, keteguhan hati, dan transformasi spiritual. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dengan niat yang tulus dan usaha yang sungguh-sungguh,
seseorang bisa menemukan jalan menuju cahaya, bahkan dari tempat yang paling tidak terduga. Jadi, hidayah itu memang datangnya dari Allah, dan kita yang sudah diberikan tanda-tanda hidayah, seharusnya kita langsung menyambut tanda-tanda tersebut untuk bisa semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat wakaf, kisah McCarthy ini adalah kisah inspiratif dari sekian banyak kisah-kisah mu'alaf di seluruh dunia. Mudah-mudahan kisah ini bisa menambah keyakinan kita kepada Islam, kemudian bisa menambah intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Buat kalian yang pengen memberikan kritik saran, silahkan langsung ketik di komentar. Jangan lupa like dan share konten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir,
dan luasnya kurang lebih 4 hektar. Dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.